Shalom sahabat Growing Blessing. Aku tahu banget nih, buat kalian semua yang sudah berada dalam sebuah hubungan atau bisa disebut pacaran, kalian pasti pengen banget kan yang namanya tuh masuk ke dalam sebuah pernikahan kudus. Dan kalian masih bingung nih, kira-kira gimana sih step by step supaya kalian bisa mendapatkan atau bisa mewujudkan pernikahan kudus itu. Dan hari ini aku mau berbagi dengan kalian mengenai prinsip 3P. Langsung diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 4-9, yaitu pernikahan kudus, pacaran kudus, dan juga pertemanan yang kudus. Jadi teman-teman, hari ini aku akan fokus ke pernikahan kudus dulu. Karena kenapa? Dalam setiap hubungan pastikan kalian memiliki goals, yaitu pernikahan kudus. Jadi aku ingin memberikan sebuah gambaran seberapa penting dan memiliki banyak arti sih mengenai pernikahan kudus. Dan mengenai pacaran kudus dan pertemuan kudus, itu aku akan bahas di tanggal 27-28 April nanti. Jadi teman-teman, tetap ditonton ya videonya supaya kalian bisa tahu nih step by step kira-kira apa sih yang sebenarnya Tuhan mau bilang mengenai prinsip 3P ini. Untuk yang pertamanya, kita langsung baca aja dari 1 Tesalonika 4 ayat 4-5. Yang pertama, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Teman-teman, di Alkitab ini tuh sebenarnya dibicarakan mengenai sebuah pernikahan yang sehat, di mana saat kita sebagai seorang pasangan itu ingin mengambil pasangan kita, itu nggak dibolehi karena adanya hawa nafsu ataupun sebuah percabulan. Karena pernikahan yang kudus itu bukan sekedar pernikahan yang diberkati ataupun disahkan di dalam sebuah gereja. Namun kata lain, menjaga kudus itu sangat sulit dan sangat susah. Contoh, selingkuh itu gak harus mengenai kita pegangan tangan sama seseorang depan umum, tapi saat kita menjaga hati dan pikiran kita ketika kita sudah memiliki pasangan. Dan ternyata gak cuman mengenai pacaran aja yang bisa selingkuh, tapi saat kita sudah memiliki bahtera rumah tangga yang diberkati Tuhan pun, bisa terjadi kemungkinan untuk seseorang melukai pasangannya dengan cara selingkuh atau melakukan hal-hal lain yang cukup tidak menyenangkan pasangannya. Dan hal ini sangat ditentang sama Tuhan. Karena kenapa ya, balik lagi, kekudusan itu sangat susah dan sangat mahal. Dan Tuhan mau kita membedakan diri kita gak seperti orang-orang dunia, yang dimana mungkin kebanyakan orang dunia itu dengan gampang dan mudah untuk melakukan segala sesuatu. Contohnya ada percabulan, hawa nafsu yang tinggi. Tapi di sini kita dituntun sama Tuhan, gimana caranya bisa kita menghormati pasangan kita, menghargai pasangan kita, dan tetap menjaga kekudusan pasangan kita. Mungkin pernikahan bisa direkayasa, atau mungkin juga pernikahan bisa dibuat-buat, yang bisa berdasarkan karena kita hamil di luar nikah, ataupun kita menikah karena dipaksa orang tua. Tapi lain dari semua itu, menjaga kekudusan itu gak pernah bisa direkayasa, melainkan menjaga kekudusan itu adalah berkat dan juga anugerah dari Tuhan yang diberikan pada kita dan itu harus kita jaga. Dan buat kalian yang mungkin mikir kayak, kalau aku menjaga kekudusan terus-terusan, apa iya aku bakal dapet jodoh atau pasangan? Please banget, buat jangan memikirkan pernikahan sedangkal itu. Tapi pernikahan adalah lebih dari itu. Pernikahan adalah bagaimana dua pribadi menjadi satu. Dua orang yang harus menyatukan pikirannya, yang harus menyatukan segala keinginan dan kekurangan mereka menjadi satu. Jadi pernah dikatakan di Alkitab juga, dua menjadi satu atau dua tubuh menjadi satu daging. Setiap orang pasti menginginkan sebuah pernikahan, apalagi pernikahan kudus. Dan buat kalian yang mikir, mungkin dia bukan jodohku, mungkin dia bukan pasanganku, kita harus berpikir bahwa saat kita sudah memiliki pacar atau pasangan, jangan pernah berpikir bahwa dia adalah jodoh kita. Tapi dia adalah orang yang akan menemani kita dan dia adalah pernikahan kita. Dan juga kalian gak perlu khawatir mengenai kalian gak punya pasangan, karena saat kalian jatuh cinta, itu adalah perasaan yang diberikan Tuhan dan ditandai bahwa kalian akan menikah. Tapi entah kapan sampai waktunya Tuhan sendiri yang menentukan. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin sudah Tuhan tetapkan, contohnya kayak Pastor Romo. Ya, ada beberapa orang yang seperti mereka
yang memang dipanggil sama Tuhan hanya untuk melayani. Tapi buat kalian yang mungkin pernah jatuh cinta, pernah merasakan cinta, atau sering berbunga-bunga sama seseorang. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di ayat ini jelas banget bahwa Tuhan bilang, Tuhan akan menciptakan penolong bagi kita yang sepadan. Yang harus digarisbawahi adalah penolong dan sepadan. Dan ini akan dibahas lebih lengkapnya lagi di tanggal 27 April mengenai pacaran kudus. Dan di sana tuh akan dibahas mengenai kira-kira pacaran kudus itu kayak gimana sih? Khususnya pacaran kudus orang Kristen. Dan kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus kita jauhi dan apa aja hal-hal yang harus kita bangun dalam kita berhubungan dengan orang lain. Jadi teman-teman, dalam membuat bahtera rumah tangga atau membangun sebuah pernikahan yang kudus itu diperlukan proses yang panjang dan kita harus membayar mahal untuk hal itu. Itu sebabnya kenapa ya kita harus mendekatkan diri pada Tuhan dan yang pasti adalah membangun menara doa dalam hubungan tersebut. Dan itu semua dimulai saat kita pacaran, di mana kita mengenal diri satu sama lain, dan juga di mana kita memulai hubungan bersama orang-orang terdekat kita, yaitu pertemanan. Dan bagaimana cara kita bisa menjaga pertemanan yang baik, agar pribadi kita pun dan pribadi teman-teman kita bisa terus berjalan di jalannya Tuhan. Teman-teman, seks itu baik dan bahaya. Tapi seks itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan begitu luar biasanya. Kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus menjaga seks itu dengan baik. Baiknya kapan? Baiknya ketika kita melakukannya di waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu dalam sebuah pernikahan kudus. Dan bahaya ketika kita melakukannya di luar pernikahan. Karena kenapa? Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, contohnya adalah seks, itu seperti peluru yang menembus ribuan dada. Satu orang yang melakukan, maka ribuan dan jutaan orang di sekelilingnya yang akan merasakan duka cita. So, teman-teman, jangan lupa untuk meluangkan waktu setiap harinya bersama Tuhan, meneduhkan diri dan hati kita, dan juga kalian boleh banget ngelakuin bareng sama orang-orang yang kalian sayang, entah itu pacar kalian, suami kalian atau istri kalian, keluarga kalian, ataupun teman-teman kalian yang kalian sayangi. Dan luangkan waktu 10-15 menit ataupun lebih untuk berbicara sama Tuhan. Kira-kira apa sih yang Tuhan mau bilang ke kita? Dan terus bertemu dengan Tuhan dan jadilah berkat. God bless you.